Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Ivan Hartanto. Apa kabar, Ivan? Kabar baik, Pak John dan tim Kabari News. Thank you udah di-invite ke sini. Excited to be here. Apakah Ivan bisa memberi latar belakang lahir dari mana, terus bisa perjalanan sampai ke Amerika dan import coffee? Silakan. Yeah, so I was born, lahirnya di Jawa Tengah, di Solo, tahun 94. Pretty much lahir besar tinggal di Solo sampai SMA selesai, terus pindah ke US untuk sekolah S1 dan S2, and then about 2 years ago, 2 tahun lalu mulai punya ide untuk bikin usaha di US, gimana caranya promosikan barang-barang Indonesia ke teman-teman di US gitu. Awalnya cuma gitu sih. And then kita trim down to coffee, and then kita realize bahwa ternyata banyak sekali impact dari coffee yang kita bisa berikan baik untuk orang-orang di Indonesia maupun orang-orang di US. Jadi model bisnisnya adalah social enterprise. Jadi tujuan kita adalah gimana caranya orang-orang itu bisa berbuat baik, or in English ya, doing good for the community and doing well for themselves. Gitu. Jadi kita benar-benar uniqueness value kita adalah di mana kita bisa dengan jelas dan transparan kasih social value on top of the quality of our products ya, yang kita nggak mungkin sacrifice. Tapi gimana caranya lebih dari sekedar harga yang bagus, lebih dari sekedar kualitas yang tinggi, tapi juga memberikan dampak sosial kepada lingkungan sekitar kita. Jadi, apakah Ivan bisa membagikan pengalaman waktu mulainya? Mulainya tahun berapa? Awalnya tahun 2018 November Desember, inkorporasinya 2019 Februari, dan ya awal-awalnya kita mulai langsung dengan cari komunitas yang kita mau support. Jadi farmer di Indonesia ada di Jawa Tengah waktu itu dan Jawa Timur, dan di Amerika kita partner dengan orang-orang yang tunawisma di San Francisco. Kita kasih kerjaan barista. Terus kita bisnis modelnya langsung ke offices, kantor-kantor di San Francisco. Jadi contohnya WeWork, Salesforce, kita langsung ke kantor mereka, kita istilahnya mobile coffee shop ya. Jadi kita set up temporary coffee shop di tempat mereka. Dengan begitu kita bisa langsung serve mereka punya pegawai atau employee, mereka punya member kalau WeWork. And then at the same time, kita juga berikan lapangan pekerjaan buat para tunawisma yang ada di SF, di San Francisco. Dan jadi kita juga bantu promosikan barang-barang Indonesia, kopi Indonesia. Okay. Ya ini Pak John, foto-foto yang kita koleksi dari, ini di WeWork, di 44 Montgomery. And then ada, basically kan seperti gini modelnya, mereka punya kitchen, kita bawa kopi kita kasih display kecil-kecilan lah ya, supaya mereka ngerti, as if it's a coffee shop kan Pak John, gitu. Jadi, ini tempat lain, ini baristanya, and then kayak, we train them properly, as if it's a barista. Jadi you can see here, this is the office di WeWork. Kalau ini di Oakland, ini ada banyak member of WeWork yang co-working space kerja, sedangkan ini tim kita kerja jadi barista gitu. Ini produknya, yang dari kiri yang merah dari Aceh, yang tengah dari Jawa Timur, Jawa Barat, yang kanan dari Jawa Timur. And then basically people line up like as if it's a coffee shop. And I think this is why we were successful, or I would say quite successful very quickly, karena no one else is doing this. Jadi hampir nggak ada kompetitornya ya mungkin ya. Jadi kan mereka kan biasa kalau coffee kan mereka kasih mereka jual either produk atau langsung dalam bentuk jerigen-jerigen gitu. Sedangkan kita actually kasih mereka human interaction dan customer experience yang berbeda gitu Pak John. Very good. Yeah. Anything I can help more? Jadi sebenarnya itu produknya sendiri berapa macam? Ya, jadi ini kan foto tahun 2019, jadi ini yang tahun lalu kita bawa 3 jenis kopi. Karena kopi kan produk tahunan ya Pak John ya, jadi kita benar-benar harus jaga kualitasnya, dan kita punya sekitar 10 lebih farmer komunitas yang kita bekerja bareng, tapi tergantung kualitasnya masuk nggak untuk kualitas di US, tiap tahunnya begitu. Jadi tahun ini tahun lalu kita ada 3 produk, tahun ini kita bakal bawa 4. Yang Aceh ini kita ganti,
dari kopi dari Jawa Barat juga, and then kita bikin satu blend gabungan antara Malabar sama Argo Puro. Jadi ya, it's So yang sekali kita yang sudah 1 tahun ya 1 tahun langsung jalan terus sama Pak Jun. yang Aceh diganti ke apa? Dari mana asalnya? Sorry. Dari yang Aceh kita ganti dari ke Jawa Barat. Ke Jawa Kopi Barat. Terus ada yang Malabar, ada Subang nanti ya. oke, jadi sekarang ada berapa macam? Nanti ada 3 macam single origin, tiga dari Jawa, 2 dari Jawa Barat, 1 dari Jawa Timur, and then ada 1 coffee blend itu antara perpaduan antara 3 ini basically dengan komposisi yang kita atur di lab kita. Oke. Jadi kopi sebenarnya ada 2 macam ya, Arabica dan satu lagi Robusta. Robusta. Yang ini apa? Arabica atau Robusta? Ya, kita bawa specialty coffee Arabica. Jadi semua Arabica karena emang konsumen pasarnya di sini lebih ke Arabica, Pak John. Dan lebih dari Arabica sendiri kita bawa yang specialty. Jadi kopi itu juga ada, kalau kayak wine kan ada scoring, ada poinnya. Sama juga dengan kopi, kalau bisa di atas certain point atau poin tertentu, kita bisa anggap kopinya specialty coffee. Dan itu juga yang bisa nilai juga tergantung kan, nggak semua orang bisa nilai. Jadi ada trainingnya, yang bisa nilai namanya Q grader. Dan kebetulan ya kita punya tim, di dalam tim kita ada Q grader yang di lab kita yang di Jawa, yang bantu kita buat ngecek nilainya ya, in-house. Jadi emang kita kan social enterprise, tapi kita nggak lupa dengan kalau konsumer harus dapat produk yang terbaik gitu. Jadi special coffee itu tergantung dari Q grader, ya. Yes, ada Betul. penilainya. Penilainya Oke. namanya Q grader. And Q gradernya ada di Indonesia atau di Amerika? Kita punya ada yang kalau in-house, kalau dalam company kita ada 1 di Indonesia, dan setiap kita bawa kopinya di Amerika, kita ada partner Q grader yang di San Francisco sini, 1. Oke. Nah, grade-nya kayak apa sih Q grader? Maaf, tidak begitu ngerti. Jadi Q grader ini kalau nggak salah ya, mereka tuh harus 20 jam ambil kelas. Ini mohon kayak saya kalau ada salah jadi tapi ekstensif kelas selama beberapa jam, 10 jam ya. Terus mereka dites dari sensori, and then dari sensori ada macam-macam, ada penciuman, ada lidah gitu kan. Ada penglihatan kopinya bagus nggak sih kualitas secara visualnya. And then mereka basically harus lewat tes setengah hari kalau nggak salah, atau bahkan 5 hari kalau nggak salah, full 5 days test, di mana kayak mereka ini dites dari semua itu, dari kemampuan mencium, kemampuan merasakan, melihat, dan mendeskripsikan kopinya. Jadi semacam blind tasting, terus dicek gitu kayak ini ada nggak kopi yang misalnya ada kerusakan karena dimakan serangga misalnya, atau ini ada nggak kopi yang kok lembab ya baunya, atau ini ada nggak kopi yang sudah tua nih baunya, ketahuan gara-gara baunya seperti apa udah tua. Jadi sangat kompleks banget dan sangat benar-benar dijaga juga, karena tiap 5 tahun sekali kalau nggak salah, 3-5 tahun sekali harus dites ulang gitu Pak John. Dan yang selenggarakan ini Q-Test itu apa itu satu yayasan atau? Yes, ada satu asosiasi, Specialty Coffee Association. Oh, itu kan, sorry, kalau yang Q-Test ada namanya CQI, Coffee Quality Institute, yang memberikan tes dan juga gelar Q grader ini. Nah, terus dari CQI ini mereka punya banyak orang-orang yang juga kopi entusias, kopi expert juga, yang ambil kelas buat jadi Q instructor, buat memberikan kelas-kelas Q grader atau bahkan mengeteskan Q grader gitu, Pak John. Dan kelas itu juga ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia, right? Seluruh dunia ada. Oke. Jadi saya kita Indonesia tapi jarang banget kalau nggak salah, setahun kayak cuma 2-3 kali mungkin. Oh, 2-3. Tapi yang selenggarakan jadi dari Amerika mungkin, atau datang ke Indonesia terus mereka ngajar terus ambil tes atau gimana tuh? Iya, kalau saya kurang tahu Indonesia ada nggak Q instructornya yang sampai bisa ngasih Q grader. Cuma kalau dari tim kami yang datang itu Q instructornya dari San Francisco, datang ke Singapura, terus tim kita ambilnya di Singapura gitu. Terakhir kalibrasinya 2018 kalau nggak salah, atau 19. Jadi ya next year harus kita kalibrasi lagi. Oke.
Apakah kita ke video atau lagi Boleh, atau ini? saya. Ya, silakan. Kalau enggak ya kita punya muka adalah produk kopi. Oke. Jadi mungkin bisa membagikan pengalaman ya. Jadi ini ceritanya dari farmers di Indonesia, kayak cooperation ya. Betul kan? Semacam Betul. koperasi ya. Terus Ivan dengan partners beli kopi ini dan tentunya diperiksa kualitasnya kan. Benar. Oke. Nah, yang kualitas yang bagus yang dibeli, I'm assuming begitu ya. Ya. Terus diekspor. Nah, package-nya di Indonesia juga. Yes. Oke. Jadi kita kalau ekspor kita banyak kerja dengan teman-teman importer di sini yang beli kopi kita, atau kita juga kalau kan ada 2 produk kita, ada raw material which is the green beans sebelum kita roast kopinya. Tapi kita juga punya roasted coffee yang tadi saya tunjukkan tadi yang kita langsung jual ke konsumen. Kalau Tapi roasted yang diimport adalah green bean-nya sendiri. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke, jadi Ya. dua-duanya diimport ya. Ya. Oke, jadi artinya green bean sama roasted ya. Yes. Roastednya di Indonesia. Nah, itu demand-nya green bean atau roasted lebih besar? Green bean. Kalau Green bean lebih besar. Ya, Nah, itu green bean langsung didistribute ke coffee shop mungkin ya, bukan? Ya, beberapa nih kita ada memasukkan coffee shop misalnya di Florida atau di Minnesota misalnya. Kebanyakan tapi kita partnernya juga dengan ini Pak John, dengan importer yang di sini. Jadi ada importing house coffee, beberapa yang besar kebetulan juga di dekat tempat kita kan di San Francisco, di Portland, di daerah-daerah sini. Jadi mereka juga bantu absorb kopi ini, and then mereka jualkan ke teman-teman roaster mereka ya, network of roaster mereka. Ya. Jadi mereka juga importer langsung, cuma you ekspor dari Indonesia langsung ke mereka gitu. Iya benar. Oke. Terus jadi sebenarnya ada 2 marketing distribution ya. Satu adalah di mana sebagai importer atau sebagai I guess mungkin agen atau distributor ya dari Indonesia ke importer yang di Amerika. Yang keduanya adalah di mana you dengan partners pergi ke tempat-tempat kerja dan get the experience. Jadi bikin coffee yang sudah roasted dan serve all kind of different coffee. Nah, macamnya coffee ya saya tahu ini Arabica ya. Tapi biasanya kalau kita pergi ke Starbucks itu mereka suka campur ini, campur itu. Apakah ini juga begitu? Ya ini, jadi kita one of the value kita adalah traceability. Jadi kita bisa tahu yang punya. Halo. Ini kita bawa 3. Ya, can you hear me? Ya, go ahead. Ya, sorry. Ya, jadi ada 3 jenis. Jadi cuma dari satu tempat, jadi nggak dicampur-campur. Benar-benar dari lokasi tadi kan ada Aceh, Central East Java sama West Java. Jadi sama sekali nggak dicampur. Tahun ini kita bawa yang ada satu jenis yang namanya blend ini. Tapi lainnya semua satu jenis. Atau disebutnya ya? Single origin. Ya, single origin coffee. Tapi kalau serve ke kantor ya, seperti you kerjakan di itu, biasanya you ada beberapa macam kopi atau satu macam kopi di serve di situ? Kita kasih pilihan. Jadi kita bisa bawa 2 atau 3 jenis kopi dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya satu lebih coklat, lebih rasa coklat, satunya lebih rasa lemon misalnya. Jadi supaya orang bisa pilih rasanya. Okay. Very interesting concept. Jadi in a way mereka juga bisa beli ya langsung. Benar, bisa beli. Langsung. Jadi kalau mereka saya suka ini kopi ya, langsung bisa dijual di package. Nah biasanya kalau satu package itu bisa berapa drink? Satu package tergantung, biasa running. Kalau satu orang normal kayak orang Amerika kan biasa minumnya 2 kali sehari. Itu biasa run through-nya 1 sampai 2 minggu, tergantung berapa banyak berapa pekat ya itunya. Tapi
normalnya satu bag itu 1 sampai 2 minggu. Dan itu sudah roasted ya? Udah roasted. Nah. Jadi Okay. tinggal mereka bisa pakai French press, mau pakai espresso machine, bisa langsung. Nah, seandainya you mau konsep ini dipakai ke lain kota ya, Iya. bagaimana itu syaratnya untuk diaspora Indonesia kerjasama dengan you? Bagaimana itu? Ya, kalau teman-teman diaspora yang di Amerika pengen kenal kita juga, pengen bantu belajar dari kita juga, kita bisa ada set gitu kan, set kopinya obviously kita bisa kirimkan ke mereka langsung dari Indonesia atau lewat kita juga. And then ada kita bikin instruksi kan. Jadi kayak caranya begini, ada step by step prosesnya yang kita udah siapkan. Untuk yang roasted bean ya Pak John, untuk roasted beans, dan kalau mau serving coffee langsung bisa kita siapkan. Tapi yang paling mudah kan kita sebagai orang diaspora di Amerika kenal banyak teman-teman non Indonesia di Amerika. Jadi biasanya kalau buat saya sendiri saya bangga gitu kalau kayak ketemu teman saya kayak mau nggak cobain kopi Indonesia gitu. Pernah nggak sih coba kopi Indonesia gitu? Kadang orang Amerika tuh nggak terlalu ngerti dengan kopi Indonesia kan. Karena taunya biasa kopinya kan dari Ethiopia atau dari Afrika atau dari Latin Amerika karena lebih dekat dibanding Asia. Jadi penetrasi kopi Asia kan dikit. Jadi kalau paling gampang sih caranya teman-teman bisa kayak sebarin aja ke teman-teman yang di Amerika. Ini kita ada kopi Indonesia nih, jadi kita bisa kasih special discount ke yang teman-teman diaspora obviously supaya mungkin bisa ambil persentase atau apa, kita bisa ngobrol lagi. Tapi sih, I think paling gampang orang Amerika tuh kebanyakan sudah punya alat-alat buat bikin kopi sendiri dari roasted coffee. Jadi dengan mudahnya kita bisa langsung kasih mereka, kayak teman-teman saya kayak setiap ada batch datang kita kayak ini kopi ya, dan mereka beli gitu. And then from there mereka lebih tertarik tentang kultur Indonesia kan, kayak ternyata Indonesia tuh ada produk begini ya, kayak. And then that's usually when saya sebagai Indonesia diaspora bangga gitu, kayak ya Indonesia emang punya produk yang bagus berkualitas. Dan Ivan juga memberi training ya. Apa itu live training atau Zoom training atau gimana? Atau physical training? Kalau dulu physical training kan, sekarang Zoom udah nggak bisa kan. Jadi pakai Zoom kita bisa training about serving the coffee misalnya, kayak obviously kalau pengen lebih ngerti kan kita bisa jelasin kan, kopinya itu dari mana, background farmernya seperti apa, Arabica, specialty, grader gitu, kita bisa kasih penjelasan. Jadi supaya waktu jelasin ke teman-teman nggak ada yang kayak, saya kurang tahu sebenarnya, tapi benar-benar ngerti bahwa saya harap ya teman-teman diaspora Indonesia anggap ini juga produk kita semua, bukan saya, bukan Pak John, tapi produk kita semua sebagai Indonesian diaspora, di mana kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia lewat produk kita sendiri. Dan sementara ini udah serve berapa perusahaan di San Francisco? Terakhir itu kan kalau gara-gara COVID ini kan jadi kita harus rada slow down dulu ya Pak John, karena office-nya nggak ada yang buka. Tapi terakhir itu kita office ke-14 kalau nggak salah. 13 atau 14. Itu tiap hari atau? Biasa seminggu kayak 2 kali gitu lah. Seminggu 2 kali ya? Seminggu 2 kali, seminggu sekali. Terus dengan begitu kita bisa kasih jadwalnya juga lebih fleksibel. Kan kalau kita mobile coffee shop, keuntungannya adalah mereka nggak harus selalu kita ada kan. Kan kadang-kadang orang di kantor kan minum kopi cuma jam 9 atau jam 2 atau jam 4 misalnya. Jadi kita bisa hadir di saat-saat yang benar-benar mereka butuh kopi. Jadi office coffee on demand kayaknya. Jadi nggak ada yang terbuang, nggak ada waste-nya gitu lah. Biasanya apa? Pagi? Biasa kita lunch-nya nggak ada kan. Jadi paling efektif itu jam 9.30 sampai 11.30. Terus jam 1.30 sampai itu udah tergantung sih. Biasa tapi 3.30 sampai 4. Jadi ganti-ganti. Mungkin seandainya ini kali di Google seandainya ya. Terus dari 9 pagi terus nanti pindah ke Adobe atau apa gitu kayak gitu. Iya. Itu kita kan banyaknya di WeWork, jadi WeWork sama terus masuk Salesforce. Dan mereka apakah perlu commercial kitchen? Apa tidak perlu? Asalkan ada running water, hot water, itu pun juga kita bisa bawa hot water sendiri kan. Asalkan ada running water, just kan kalau office bisa ada sih. Sama waste bin sih. Tapi kita kan fokusnya di pour over coffee, jadi nggak terlalu butuh banyak alat macam-macam. Asalkan ada space meja aja ya buat kita. Tadi kan ada gambar tadi, serve di meja gitu. Jadi untuk diaspora Indonesia yang ingin bekerja sama ya dengan konsep You, kalau saya boleh tanya, seandainya profitability itu bagaimana itu kira-kira mereka bisa expect gitu?
Yeah, I think depending on, jadi kalau secara profitability, kopi in general is quite profitable business. That's why banyak banget yang buka coffee shop di Amerika. Dan I think yang kita bisa bikin lebih menguntungkan lagi adalah kenyataan bahwa kita nggak butuh space buat coffee shop-nya kan. Jadi kalau teman-teman diaspora pengen ngobrol sama saya juga pasti bisa nanti saya jelasin di profitability dan kawan-kawannya. Tapi dengan nggak perlu adanya coffee shop kan investmentnya I think di depan kecil sekali satu, dan lebih semacam dropshipping gitu kan. Tapi lebih dari dropshipping karena jualnya ke teman-teman lokal sendiri, jadi kan lebih ngerti produknya sedikit. Jadi dan kita kasih training secara gratis nggak apa-apa kan. Itu kan part of the, ya kalau bisa dibilang franchise atau apa ya, tapi part of the, just kita Indonesia ke Indonesia lain kan komunitas, jadi kan ya ingin bantu bener lah, bener-bener bantu. Dan iya, jadi I think kalau kita mau yang ke service tadi itu beda lain kan, beda cerita karena ada banyak proses. Tapi in general juga again konsep belief yang menguntungkan adalah ada big initial investment cost di depan. Karena tadi kan Pak John lihat kan, mejanya juga meja mereka, space-nya space mereka. Paling besar kan cost-nya di labor kan, nah di ujung-ujungnya kan, gitu. Jadi seandainya fleksibel sih kalau. Sebagai contoh ya, seandainya $1,000 of sales ya, itu biasanya diaspora Indonesia bisa expect berapa persen dari coffee keuntungannya? Ya, I think bisa. Kalau jadi kan ada yang roasted beans tadi. Kalau roasted beans mungkin bisa depending on quantity dan kawan-kawannya bisa sampai at least 30% lebih sih harusnya Pak John. 30% itu udah potong labor kan? Oh, kalau yang roasted beans kan. Kalau labor angkanya rada fluktuatif karena tergantung komitmen dari office partner kita ini, Pak John. Oke, jadi maksudnya kayak Google mungkin mereka ambil presentasi atau gimana? Saya kurang ngerti. Ya, jadi kalau Google gitu ngambilnya biasanya mereka kayak, saya mau komit kamu segini sampai tanggal segini, terus tolong serve segini banyak cups ya misalnya. Segini banyak jumlah kopi ya gitu kan. Itu kan jadi tergantung unit of economic-nya rada kurang, dan mungkin ya kita masih baru juga, jadi mungkin belum ada jawabannya yang pas. Tapi unit of economic-nya masih rada variatif. Cuman tadi kan kalau yang 30% ke atas itu kan kalau roasted produk kopi kita langsung jual roasted, langsung coffee bag ini kita jual gitu loh ke teman-teman diaspora, bisa jual ke teman-temannya yang. Ya, jadi dengan arti 30% itu profit, mungkin 50% itu labor kali ya, dan yang lain-lain 20% miscellaneous, kira-kira begitu kan? Iya, kira-kira begitu sih, Pak John. Oke. Nah, kalau seandainya ada seorang yang mau hubungi kontak Ivan, oke, bagaimana itu kontaknya? Ya, bisa, jadi kita ada website beliefcoffee.com. Apa lagi? Sorry. beliefcoffee.com. Tapi nanti saya bisa kirim Pak John juga ini detailnya serta tertulis, atau email saya di mana? @belief.org. Pesan terakhir dari Ivan apa? I think untuk teman-teman diaspora yang di Amerika adalah let's promote Indonesia through our products. And I think for us it's coffee. Jadi gimana caranya kita benar-benar bisa bangga sebagai orang yang punya nasionalisme yang tinggi, cuma kan nggak di Indonesia kan. Nah, gimana caranya kita bisa terus bantu teman-teman kita yang di Indonesia. Kalau buat lewat Belief kan teman-teman farmer yang di Indonesia. Apalagi dari masa-masa COVID ini kan mereka benar-benar butuh bantuan kita. Jadi kita live side by side from the buyers, from the coffee drinkers. Jadi the consumer is there. You're next to them. Yuk kita bantu Indonesia, promosi dan bantu orang-orang Indonesia juga. Apakah Ivan juga rencana untuk buka teh, import teh, atau hanya kopi aja? Ya, kita in mind teh, dan kalau boleh cerita juga mungkin cocoa juga sebenarnya. Jadi, tapi kita benar-benar mau fokus ke kopi. Karena juga masih baru. Ya, jadi masih baru, jadi kita mau fokus di kopi dulu, tapi teh dan cocoa itu in our mind juga, coklat lah. Oke, excellent. Oke, Ivan, thank you ya untuk memberi informasi, dan mudah-mudahan ada diaspora Indonesia yang ingin entrepreneur, silakan kontak Ivan. Nanti saya akan taruh email dan website di video ini.
Dan untuk pemirsa Kabari, saya sekian dulu ya. Dan jangan lupa subscribe Kabari YouTube dan daftar juga untuk mendapatkan majalah Kabari dan majalah Hidup Sehat di kabarigratis.com. Sekian dulu, thank you. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Bye.